Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohman dari Universitas Negeri Malang, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan ide bisnis atau rancangan usaha saya yang berjudul Check In Aja. Latar belakang kenapa saya memilih ide bisnis ini itu ada dua. Yang pertama, sulitnya mencari informasi mengenai tempat tinggal, dan yang kedua, sulitnya mencari informasi yang terpercaya. Berdasarkan pengalaman pribadi dan pengamatan di lingkungan sekitar, bahwa informasi mengenai tempat tinggal tersebut biasanya kurang up to date dan asal promosi. Tetapi ketika dihubungi itu tidak tersedia. Contohnya, pada saat saya sedang mencari informasi kos-kosan. Padahal itu informasinya baru saja upload oleh pihak yang mengiklankan, tetapi pas saya menghubungi kontak personnya, itu kontrakan atau kos-kosannya itu sudah penuh. Jadi informasi itu tidak up to date. Dan juga banyak sekali informasi-informasi tentang kos-kosan itu atau tempat tinggal yang penipuan di daerah saya itu. Oleh karena itu, saya berpikir untuk menciptakan sebuah wadah informasi yang terpercaya dan up to date. Jenis usaha yang ingin saya kembangkan adalah usaha di bidang jasa, yaitu tentang jasa penyedia informasi kos-kosan atau kontrakan, dan juga ada tambahan informasi mengenai informasi rumah atau tanah yang dijual atau sewa, sehingga bisa digunakan untuk suatu usaha. Serta selain itu juga ada beberapa tempat penginapan lainnya, contohnya seperti pada saat turis-turis atau wisatawan sedang berkunjung ke daerah. Akan tetapi ada sebuah hambatan dalam menjalankan bisnis atau usaha ini, yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat di sekitar. Jadi kan belum ada sebuah aplikasi di daerah saya seperti ini nih. Masyarakat itu masih kurang percaya dengan suatu hal yang baru. Jadi mereka itu belum benar-benar percaya kalau belum ada testimoninya langsung. Oleh karena itu diperlukan sebuah marketing atau target atau teknik pemasaran agar bisa menarik kepercayaan dari masyarakat tersebut. Segmentasi pasarnya. Konsumennya itu ada 5. Yang pertama, pelajar atau mahasiswa. Kedua, pekerja. Ketiga, wisatawan. Keempat, pendatang baru dari luar kota. Dan yang kelima, organisasi, komunitas atau paguyuban. Dan yang lainnya. Mengapa saya memilih ini sebagai target konsumen saya? Dikarenakan mereka itu adalah orang-orang yang sekiranya itu perlu atau sangat perlu untuk membutuhkan tempat tinggal atau tempat untuk suatu acara. Contohnya di sini ada organisasi. Organisasi itu memerlukan suatu acara untuk perkumpulan-perkumpulan anggota-anggotanya. Oleh karena itu saya menargetkan mereka sebagai konsumen saya juga. Tapi tetap saja kembali ke target utama saya itu adalah pelajar atau mahasiswa dan juga pekerja. Karena mereka lah yang sangat membutuhkan suatu tempat tinggal itu. Nah, di sini ada mitranya. Ada 3 mitra, yaitu penyedia tempat seperti penyedia kos-kosan atau kontrakan tersebut, dan juga ada agen properti, pihak-pihak yang menginformasikan tentang tempat-tempat yang dijual atau sewa. Tour guide, itu adalah orang-orang yang pemandu wisata gitu. Jadi mereka itu cocok untuk merekomendasikan tempat tinggal atau tempat penginapan kepada para wisatawan melalui aplikasi ini. Teknik pemasaran. Saya di sini mencoba untuk memanfaatkan perkembangan zaman dan kondisi yang biasa ada di lingkungan masyarakat. Di antara itu, menggunakan berbagai platform sosial media. Ada Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lain-lainnya. Mengapa saya memilih strategi ini sebagai strategi utamanya? Dikarenakan sosial media ini sudah sangat menjamur di lingkungan masyarakat saya. Bukan di saya saja sih, di Indonesia. Karena hampir semua orang itu memiliki akun sosial media. Oleh karena itu, pemasaran melalui sosial media itu sangat bagus karena jangkauannya itu sangat luas. Dan yang kedua, menyebarkan brosur di sekitar sekolah, kampus, tempat wisata. Seperti yang saya ucapkan tadi, bahwa target utama saya itu adalah para pelajar atau mahasiswa. Oleh karena itu, brosur-brosur yang saya sebarkan itu adalah di lingkungan-lingkungan yang sekiranya itu ramai oleh para pelajar. Dan yang ketiga, ada memasang spanduk beberapa titik yang dianggap strategis. Nah, ini saya spanduk kan itu biayanya cukup mahal juga. Jadi hanya beberapa titik saja yang akan ditempatkan atau diletakkan sebuah spanduk promosi
mengenai bisnis yang akan saya jalankan ini, sehingga sangat mudah untuk dilihat orang. Dan tempatnya itu adalah tempat-tempat yang sekiranya sering dilalui oleh orang-orang, seperti di pusat kota atau di pusat keramaiannya. Nah, kemudian ada analisis SWOT. Di sini saya bagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal ini adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam dan eksternal dari luar. Yang berasal dari dalam itu ada dua. Yang pertama strength, dimana ada kekuatan yang saya miliki dari bisnis ini itu ada 3. Yang pertama terpercaya, lebih banyak pilihan, dan mudah. Terpercaya di sini itu dikarenakan saya itu bermitra dengan orang-orang yang memiliki kos-kosan atau kontrakan atau tempat penginapan atau tempat lain-lainnya itu. Jadi informasi yang saya berikan itu langsung dari sumbernya, jadi sangat terpercaya. Dan yang kedua, lebih banyak pilihan. Jadi pilihan oleh para konsumen itu tidak hanya satu saja, tapi mereka itu bisa mencari informasi tentang kos-kosan atau kontrakan yang lainnya. Dan yang ketiga itu mudah, karena mereka dapat mencari informasi kos-kosan di satu aplikasi atau satu website, tapi banyak sekali informasi yang tersedia. Dan faktor internal yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari aplikasi atau bisnis saya ini itu adalah ruang lingkupnya yang kurang luas. Mengapa saya memberikan ruang lingkup kurang luas? Dikarenakan untuk menjangkau pihak-pihak yang memiliki akses kos-kosan atau kontrakan tersebut dan tempat penginapan lainnya itu kan memerlukan waktu, biaya, dan tenaga juga. Oleh karena itu, pada tahap awal ini saya mencoba untuk mengembangkan bisnis saya ini di lingkungan saya sendiri. Jadi baru kawasan sekitar lingkungan saya. Oleh karena itu, ruang lingkupnya itu masih kurang luas karena belum mencakup seluruh Indonesia. Kemudian faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar. Ada opportunity atau peluang. Peluang yang pertama itu adalah perkembangan teknologi, yang dimana kita semua tahu bahwa teknologi itu pada saat ini sangat diperlukan sekali oleh semua orang. Semua orang itu memegang teknologi atau handphone lah sebutannya. Jadi semua kebutuhan dan sebuah hal itu ada dalam handphone kita. Jadi oleh karena itu saya memanfaatkan teknologi tersebut untuk mengiklankan bisnis saya ini. Kebutuhan konsumen. Yang kedua, kebutuhan konsumen ini, jadi ya kayak tadi saya bilang bahwa orang-orang itu perlu tempat tinggal, baik itu untuk tempat tinggal istirahat atau untuk suatu acara. Karena itu ini menjadi sebuah peluang bagi bisnis saya. Selain peluang ada juga tantangan atau hambatannya. Seperti yang saya jelaskan di awal-awal tadi, yaitu adalah masih minimnya kepercayaan dari konsumen. Jadi konsumen itu harus ada kayak seperti testimoninya dulu, baru mereka itu bisa percaya. Ya oke, mungkin itu saja dulu penyampaian ide bisnis atau rancangan usaha dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.